Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang trigonometri analitik untuk rumus jumlah dan selisih dua buah sudut pada tangan. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan nanti setelah kalian mengamati video ini, kalian dapat menyusun rumus jumlah dan selisih tangan. Kemudian, menggunakan rumus jumlah dan selisih tangan ini untuk menentukan nilai sudut yang bukan merupakan sudut istimewa dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih suatu sudut. Pada pertemuan sebelumnya, kita mendapatkan rumus jumlah dan selisih untuk sinus. Apa rumus jumlah dan selisih untuk sinus? Ingatkah kalian? Sin cos cos sin cos cos sin dibagi rata. Plus min ya sama saja. Sin cos cos sin ya. Plus tetap plus, min tetap min. Bagaimana untuk rumus jumlah dan selisih kosinus? Cos cos sin cos cos sin dibagi rata. Plus min, yuk kita ubah. Jadi kalau untuk cos sin. Plusnya berubah jadi min di sini, min berubah jadi plus di sini. Masih ingat ya? Selanjutnya kita akan berbicara tentang rumus jumlah untuk tangan. Dari modal yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu rumus jumlah selisih untuk sinus dan rumus jumlah selisih untuk kosinus, kita akan mendapatkan rumus jumlah untuk tangan. Ingat kalian, tangan hubungannya dengan sin cos apa ya? Betul, bahwa pada tangan suatu alfa adalah sin alfa per cos alfa. Maka ketika kita ditanya tan alfa plus beta, artinya adalah sin alfa plus beta dibagi cos alfa plus beta. Jadi sudut yang dibicarakan adalah alfa plus beta. Maka semua di sini posisinya adalah sudut yang dibicarakan adalah alfa plus beta. Di sini ya. Dan ingat, kita bisa menguraikan untuk nilai sin penjumlahan dan cos untuk penjumlahan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di mana sin adalah sin cos, cos sin. Untuk cos, cos sin. Ingat kalau untuk sin ini plus tetap plus. Ini kalau untuk cos plusnya berubah jadi min. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Karena ini kita ingin memunculkan nilai tan, maka kita harus mengusahakan agar muncul nilai tan. Agar muncul nilai tan di sini, maka kita akan mengalihkan dengan 1 per cos alfa kali cos beta. Untuk posisi penyebut maupun pembilangnya. Sehingga, ingat bentuk seperti ini dikalikan masing-masing. Nah, dari sini kita dapatkan kalau di sini siapa yang hilang di sini? Karena di sini ada cos alfa, di sini ada sin alfa. Ada cos beta, habis ya di sini. Sedangkan pada posisi cos alfa sin beta pada penjumlahannya cos alfa di sini sama dengan cos alfa di sini habis juga. Tinggal sin A beta per cos beta. Selanjutnya pada penyebutnya. Cos alfa, cos beta. Tinggal satu ya. Maka di sini untuk sin alfanya, sin di sini kita gandengkan dengan posisi yang ini. Kemudian yang cos kita gandengkan dengan yang cos. Yang beta kita gandengkan dengan yang beta yang ini. Sehingga kita dapatkan bahwa yang di sini tinggal sin alfa per cos alfa saja. Yang ini ya.
Kemudian yang ini tinggal sin beta per cos beta saja. Nah, karena ini tadi yang posisi ini habis, tinggal satu ya. Nah, sin alfa kita gabung dengan sin alfa, yang beta kita gabung dengan beta. Sin alfa dengan cos alfa, sin beta dengan cos beta. Dan ingat bahwa sin per cos di sini ketika membicarakan sudut alfa, maka artinya tan alfa. Maka kalau membicarakan sin beta per cos beta, artinya apa? Betul, tan beta ya. Maka di sini ini adalah punyanya alfa, sama-sama sudutnya yang bicarakan adalah alfa, sin per cos, maka menjadi tan alfa. Sedangkan pada posisi ini menjadi tan beta, dan satu tetap satu di sini. Sedangkan yang ini sin per cos menjadi tan alfa, sin beta per cos beta menjadi tan beta. Inilah kita dapatkan salah satu rumus daripada jumlah untuk tangan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang rumus selisih untuk tangan. Bagaimana cara mencari rumus selisih untuk tangan? Ingat bahwa tan alfa ditambah beta sama dengan siapa tadi? Tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 min tan alfa kali tan beta. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai selisihnya? Betul, kita umpamakan beta di sini adalah sebagai min beta. Sehingga kita peroleh bahwa tan alfa ditambah min beta seperti ini. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus penjumlahan tadi ya, sehingga bentuknya yang seperti ini. Ingatkah kalian tentang sudut negatif untuk tan? Bahwa tan min alfa di sini sama dengan siapa? Betul, sama dengan min tan alfa. Ini adalah sudut negatif untuk tan. Sehingga ketika ini kita jadi negatif menjadi siapa? Menjadi min tan beta. Begitu pula pada posisi ini, yaitu berubah menjadi min tan beta. Karena min di sini ketemu plus, maka akan menjadi di sini adalah min. Sedangkan di sini akan menjadi min juga, maka min ketemu min, akhirnya di sini akan berubah menjadi plus di sini. Karena antara min dengan min yang di sini, dia akan jadi plus. Ini adalah rumus untuk selisih pada tangan. Kita akan coba pada beberapa kasus bagaimana penggunaan rumus tangan ini. Diberikan tan 75. Ingat, tan 75 itu tidak ada sudut istimewanya. Tapi 75 di sini terbentuk dari sudut 45 dan 30 derajat. Nah, di sini kita menggunakan rumus jumlahnya. Ingat tadi bagaimana rumus untuk jumlahnya? Betul, tan 1 min tan. Tan ditambah tan dibagi 1 dikurangi tan kali tan. Maka di sini kita dapat uraikan. Ini untuk pengurangannya ya. Tinggal ngubah yang tadi plus di sini jadi min. Yang bawahnya min berubah jadi plus. Nah, di sini kita masukkan saja ke dalam rumus yang sudah kita dapat untuk penjumlahannya. Ingat, berapakah sudut tan untuk 45 derajat? Betul, 1 ya. Sedangkan 30, 1/3 akar 3. Sehingga bentuknya seperti ini. Kalau sudah dapat seperti ini, kalian bisa menyederhanakannya, menyamakan penyebutnya menjadi 3/3 plus 1/3 akar 3. Nah, kalau sudah kayak gini, sudah sama penyebutnya, kalian bisa mengumpamakan seperti ini. Bisa disederhanakan 1/3 sama 1/3, kita bisa sederhanakan menjadi bentuk ini saja. Karena ini belum sederhana, kita rasionalisasikan. Merasionalisasikan, lihat penyebutnya. 3 min akar 3 kalau dirasionalkan dikalikan dengan 3 plus. Maka
Didapat nilainya seperti ini. Ingat ya, bagaimana mendapatkan seperti ini? Ingat rumus A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini nilainya sama ya. Jadi A kuadrat 3 dikuadratkan ada 9. Kemudian 2AB berarti 2 kali 3 kali akar 3 yaitu 6 akar 3. Sedangkan akar 3 kita kuadratkan adalah 3. Sedangkan yang pada posisi ini, posisi penyebutnya adalah A min B dikali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Maka 3 dikuadratkan di sini akan menjadi 9. Akar 3 dikuadratkan menjadi 3. Sehingga kalau kita bisa sederhanakan seperti ini, karena masing-masing pembilang penyebut bisa dibagi 6, maka kita bagi masing-masing dibagi dengan 6. 12 dibagi 6, 2. 6 dibagi 6 juga 1. Maka didapatkan bentuk sederhananya seperti ini. Agak sedikit panjang, tapi kalau kalian bisa mencobanya dengan cara misalkan tan 30 derajat sebenarnya bisa kita ubah dalam bentuk berapa? 1 per akar 3. Boleh kalian menggunakan bentuk itu. 1 per akar 3 dibagi dengan 1 min 1 per akar 3. Ini menjadi lebih bentuk sederhana ya. Kalau ini menjadi akar 3 plus 1 per akar 3 per akar 3 min 1 per akar 3. Atau kita bisa ubah dalam bentuk akar 3 plus 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 min 1. Ini bisa disederhanakan seperti ini. Sehingga tinggal siapa? Tinggal akar 3 plus 1 dibagi akar 3 min 1. Ini kita bisa rasionalisasikan juga. Boleh dalam bentuk seperti ini. Coba kita bentuk rasionalisasi berarti diapakan? Dikali dengan akar 3 plus 1. Karena bentuk penyebutnya ya. Berarti di sini kita kali dengan akar 3 plus 1 dibagi dengan akar 3 min 1, kita rasionalkan. Akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1. Nah, di sini langkah konsepnya sama. Kita pakai yang ini dan yang bawahnya ini. Sama-sama ya, berarti berapa? 3 ditambah 2 akar 3 plus 1 dibagi, ini yang kita kuadratkan berarti 3 min 1. Jadinya pembilangnya adalah kita gabung 3 dengan 1, 4 ditambah 2 akar 3 per 3 dikurangi 1, 2. Sama dengan kasus yang tadi, berarti kita bagi masing-masing dengan 2. Ini bagi 2. Ini juga bagi 2, ini bagi 2 juga. Berarti sama dengan 2 plus akar 3. Nah, ini sama ya. Bentuknya sama jawabannya. Terserah langkah kalian seperti apa. Selanjutnya kita akan bahas kasus yang berikut ini. Bagaimana dengan yang berikut ini? Apa yang harus kita lakukan dengan kasus yang seperti ini? Ingat, 1 min tan X plus Pi per 4. Apa ya? Kita harus mengingatnya. Kita bisa mengubahnya dalam bentuk derajat. Lalu kita hubungkan dengan penjumlahan rumus jumlah ataukah rumus selisih dari tan. Karena di sini muncul kata-kata tan.
Kita bisa menganalogikan bahwa tan saat 1 di sini adalah tan 45 derajat. Maka kita bisa mengubahnya bentuk seperti ini. Dan ingat, 1 di sini kita bisa memunculkan, sehingga 1 ini kita juga bisa mengubah dalam bentuk 45 derajat. Kalau sudah seperti ini, kita hubungkan dengan rumus jumlah dan selisihnya. Ada 45, di sini ada 45, di sini kita ibaratkan suatu sudut tertentu ya. Kita ibaratkan satu sudut tertentu, yaitu berapa di sini? Nah, di sini adalah rumus untuk jumlah atau selisih. Kalau yang atasnya ini min, berarti untuk selisih ya. Maka di sini kita bisa menuliskannya bahwa di sini adalah rumus selisihnya. Kita bisa mengubah tan 45 derajat ini sebagai pi per 4. Kita bisa ubahnya dalam bentuk pi per 4. Atau pi per 4-nya yang kita ubah dalam bentuk derajat. Terserah kalian pengen mengubah dalam bentuk derajat atau dalam bentuk radian. Nah, di sini Bu An ubah dalam bentuk radian, di mana tan 45 derajat di sini sama dengan pi per 4. Sudah sama seperti ini, maka kita masukkan ke dalam rumus selisihnya. Karena rumus selisih, ini ibaratnya alfanya, yang sebelah sini ibarat betanya. Satu paket, kalau satu paket harus dikurung. Kalau dibuka kurungnya menjadi seperti ini. Nah, pi per 4 dikurangkan pi per 4 di sini habis ya. Jadi tinggal berapa? Tinggal min X saja. Maka di sini kasus ini adalah tan min X. Berikutnya, kalau ada kasus yang seperti ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Ingat, boleh kita melakukan apapun. Nah, di sini ada opsi jawabannya. Opsi jawabannya bentuknya tan. Maka karena kita boleh melakukan apapun asalkan konsepnya benar, kita tidak menyalahi aturan, maka kita bisa melakukannya apapun dengan cara, karena ini adalah tan, di sini semuanya tan, maka kita harus memunculkan tan. Bagaimana cara memunculkan tan? Ingat tadi konsep daripada bagaimana kita mendapatkan rumus untuk tan. Berarti kita bagi dengan siapa? Cos 9 derajat. Karena sin per cos nanti akan muncul tan. Sedangkan pada posisi cos 9 derajat ini akan menjadi berapa? 1 ya. Karena cos 9 derajat dibagi cos 9 derajat di sini akan menjadi 1. Seperti ini. Nah, ini kan habis menjadi 1, sedangkan ini muncul siapa? Betul. Tan ya, karena sin per cos. Jadi seperti ini. Ini habis juga tinggal 1. Nah, ingat tadi pada kasus sebelumnya, 1 kita bisa ubah dalam bentuk, betul, 45 derajat ya. Maka bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuk kayak gini, ini rumus jumlah atau selisih untuk tan. Kalau ini di pembilangnya plus berarti untuk jumlah ya. Maka kita bisa menuliskan di sini untuk jumlah, maka tan 45 derajat ditambah 9, yaitu sama dengan tan 54. Maka jawabannya di sini adalah tan 54 derajat. Mulailah perubahan yang terkecil, dimulai dari diri sendiri dan dimulai sekarang juga. Sampai jumpa.